Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan menunjukkan pembelajaran tentang Adobe Animate ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tiga hal. Ada guide, button, action script untuk audio dan video. Kita akan mulai pertama dari guide dan button duluan ya. Nah, seperti biasa kita akan klik dulu untuk framework dari Adobe Animate-nya. Kita klik Advanced, HTML5 Canvas. Terus pilih aja untuk frame rate-nya itu bebas saja 60. Lebih bagus untuk eh, ukurannya bebas ya teman-teman semua ya. Kita akan pakai ukuran 550 sampai 400 untuk tingginya. Ini oke. Nah, kita akan pergi ke timeline, kita akan ubah dulu pertama ke eh, pertama itu kita akan masukin background terlebih dahulu. Nah, di background ini kita akan masukkan background yang udah kita siapkan teman-teman semua ya. Jadi bebas saja backgroundnya, apapun kita masukin backgroundnya ini deh. Oke. Nah, di video kali ini anggap aja ini sebagai cover dari permulaan ya. Anggapnya kita lagi bikin game, terus ini adalah cover awalnya gitu. Nah, cover awalnya kita tinggal tambahin sebuah layer untuk buttonnya langsung. Ini menyebabkan button next. Nah, di button next ini kita akan bikin sebuah rectangle tools. Di rectangle ini kita akan bikin untuk bentuknya oval aja seperti ini. Lalu kita masukin sebuah teks. Ini adalah next kali ya. Ini tinggal diubah warna jadi hitam. Kita masukin, kita besar sedikit. Oke, lalu kita paskan. Nah, button next ini kita akan jadikan sebuah button untuk bisa loncat ke frame selanjutnya gitu. Kita anggap aja kita akan mulai frame selanjutnya itu di frame ke-5 gitu. Nah, pertama kita masukin dulu insert blank keyframe-nya, lalu insert frame, dan kita akan tarik ke sini. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita akan masukin lagi sebuah background lagi teman-teman ya. Ibaratnya bisa di-over gitu backgroundnya. Oke, kita akan next ke frame yang ini ya. Nah, tidak nih, kita akan ganti frame-nya itu di kita masukin frame juga deh, itu biar gampang. Nah, di sini masukin frame, nah kita masukin frame ke sini, di sini baru kita insert background kita kembali gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan convert dulu menjadi simbol. Teman bisa klik kanan dari sini. Ini kita akan langsung belajar button, di mana teman akan klik kanan, terus convert to symbol. Nah, di simbol ini bakal ada beberapa kolom yang harus teman isi, ada type-nya, pastinya ada movie clip, button, dan grafik. Untuk movie clip dan grafik tidak akan dibahas di sini, akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Namun di sini kita menggunakan type jenis button ya. Nah, untuk namanya sendiri kita bisa ganti jadi kita bikin aja button next ya. Nah, setelah kita udah bikin nama buttonnya, di sini kita bikin lagi nama button yang kita masukkan ke action script gitu. Nah, di sini kita bisa pakai aja namanya itu adalah button next button lah ya. Next button. Nah, lalu kita akan langsung bikin action script-nya. Nah, action script bisa di teman-teman dengan klik kanan di bagian frame ini, klik kanan action, atau teman tinggal klik ini aja terus F9 di keyboard. Nah, pertama untuk memulai action script-nya, pertama kita harus bikin di stop dulu. Nah, di stop ini adalah sebuah frame control. Nah, frame control ini berfungsi untuk ketika teman-teman bikin di stop, maka si timeline dari teman-teman itu akan berhenti gitu. Kita ibaratkan, kita sekarang coba deh control enter ya. Nah, di control enter ini dia tidak akan jalan gitu, karena kita udah stopkan si frame-nya di sini aja. Tapi ketika teman-teman itu misalkan tidak pakai di stopnya, supaya tidak pakai ya di stopnya, maka di sini teman-teman akan looping terus-terusan gitu, looping terus-terusan gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang gampang untuk bisa kayak memberhentikan dari frame-nya itu tinggal ke more setting ke loop timeline gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ada beberapa timeline di sini,
dan teman-teman tidak bikin di stop di sini, maka timeline akan terus lanjut gitu. Nah, mungkin teman-teman akan mengerti nanti ketika aku udah bikin beberapa button di next frame selanjutnya gitu ya. Nah, mungkin untuk yang sekarang kita akan bikin di stop dulu, biar apa? Biar si frame-nya itu tidak lanjut ke frame selanjutnya gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan bikin sebuah perintah dulu, ataupun kayak script codingnya, yaitu untuk menghubungkan antara coding kita dengan button yang udah tersedia gitu. Nah, sintaksnya gimana? Sintaksnya seperti ini. This, ini variable dari button. Terus kita masukin lagi add event di standard. Terus kita masukin lagi ini klik. Lalu ada variable baru. Dan variable ini akan kita combine, variable di sini akan kita combine ataupun kita ikatkan dengan variable yang ada di sini dengan cara bind.this. Nah, kita langsung bikin aja this. Kita lihat dulu nama button kita apa, next button. Pastikan untuk huruf dan kapitalnya sama teman-teman ya, soalnya ini adalah case sensitif gitu. Nah, lalu kita akan masukin event kita. Event ini adalah sebuah peristiwa yang bisa kita lakukan. Nah, event di sini adalah kita akan bisa mengklik sebuah button gitu. Nah, terus kita bikin klik, dan variabel barunya kita misalkan adalah next frame gitu. Nah, next frame ini kan kita combine dengan next button biar bisa terhubung. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukin function-nya langsung. Nah, disinilah fungsi dari next frame ini. Dimana yang akan kita codingkan adalah next frame-nya, bukan dari next button variabelnya. Ini next frame. Kita buka tutup kurung, terus kita buka kurung awal, kita masukin langsung this go to employee. Nah, this go to employee ini ke, nah, untuk dalam kurung ini inilah sebuah indeks. Nah, teman-teman lihat di sini kan kita mau go to yang ke frame 5 ya. Nah, sedangkan ini kan sebutannya frame 5. Nah, sedangkan di sini adalah sebuah indeks. Nah, indeks itu kan kalau teman-teman pernah belajar itu selalu mulai dari angka 0. Maka kita akan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini adalah sebuah angka 4. Nah, cara gampangnya adalah teman-teman tinggal mengurangkan frame teman-teman sekarang dengan 1 gitu. Ini tinggal udah selesai di sini aja. Jadi ketika kita Ctrl Enter, nah dia akan pindah frame ke sini. Gitu. Nah, gitu. Oke ya. Oke. Nah, sebelum itu aku pengen more setting dulu biar lebih rapi aja. Kita bikin center stage biar framework dari hasilnya ini berada di tengah gitu. Oke, di play jadi gini ya. Nah, itu adalah pembelajaran pertama untuk button. Button udah selesai ya berarti ya. Oke, next kita akan masuk ke guide. Nah, guide ini apa? Guide ini kan sebuah tools dalam Animate di mana kita itu bisa memberikan sebuah line ataupun garis yang kita gambar sendiri sehingga elemen yang ada di dalam Adobe Animate ini bisa bergerak sesuai dengan pen yang ataupun garis yang udah kita berikan gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, kita akan bikin layer baru dulu. Layer baru ini adalah sebuah elemen kita. Kita bikin aja elemennya sebuah helikopter gitu ya. Helikopter. Nah, di helikopter ini kita akan masukkan kita bikin blank keyframe dulu di sini. Dan untuk ini kita akan tarik sampai ke sini biar lebih bagus gambarnya. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan langsung untuk frame helikopternya. Kita mundurin aja deh sampai sini deh. Kita hapus. Oke. Nah, di sini kita akan langsung masukin helikopternya aja. Nah, ibaratkan helikopter itu gerak dari sebelah sini sampai sebelah sini. Namun dengan gaya helikopter yang terbang, bukan hanya lurus kayak gini aja. Tapi beneran bisa kayak gini. Naik turun sesuai dengan gerakan dari helikopter tersebut gitu. Nah, kita akan kecilin dulu dengan free transform yang di sini. Kita kecilin dulu menggunakan shift ya, biar lebih rapi dan tidak merubah sudut dari helikopternya sendiri. Lalu kita akan letakkan ini di pinggir sini. Dan kita akan masukkan keyframe sampai
sini. Nah, ketika udah di ujung ini kita akan geser helikopternya sampai ke ujung sini juga gitu. Nah, mungkin teman-teman mikir, kalau gitu mah tinggal lurus doang gitu ya? Enggak. Kita akan klik kanan dari helikopternya, kita masukin add classic motion guide ya, bukan yang guide, tapi add classic motion guide gitu. Biar apa? Biar kita bisa memperpadukan dengan classic twin gitu, yang mungkin teman-teman udah belajar di video sebelumnya gitu. Nah, di sini kita akan masukin sebuah keyframe lagi, tapi bukan keyframe aja. Terus kita akan gambar sebuah garisnya. Nah, ini adalah classic brush stroke, di mana teman-teman bisa gambar sebuah garis ataupun garis highline lainnya. Misalkan nih teman-teman pengen gambar gini, ataupun gambar gini-gini, semua ini bisa ini, gitu ya. Nah, tapi karena kita akan membuat sebuah eh, terbang helikopter ini sesuai dengan fungsinya, maka kita akan bikin seperti ini. Set, set, ya, ini naik turun sampai ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan ujung dari garis yang udah kita buat dengan helikopternya. Caranya gimana? Klik layar dari helikopternya, terus ke Free Transform Tools. Kita akan sesuaikan garisnya di sini, dan kita harus juga sesuaikan dengan garis yang terakhir juga ya. Oke. Oke. Nah, kita tinggal masukin Classic Twin di bagian layar helikopternya. Oke. Ketika kita jalankan, kan kayak nah, tadi itu nggak gerak karena dia itu titik dari akhir helikopter itu tidak menyesuaikan dengan titik akhir dari garis tersebut ya teman-teman. Jadi pastiin untuk helikopternya, titik putih dari helikopter itu bisa bersentuhan dengan titik akhir dari helikopternya. Tadi kan berada di sini nih. Nah, teman-teman kalau lihat itu ada garis hitam di sana, bulatan hitam. Itu teman-teman harus sesuaikan bulatan hitam itu dengan bulatan putih yang di helikopter ya. Jadi jangan seperti ini aja. Nah, oke. Jadi teman-teman tinggal, nah, dia akan menyesuaikan gerakan klasik twinnya dengan guide ataupun garis yang telah tersedia oleh teman-teman semua gitu. Ini ya. Dan kalau kita jalankan akan jadi seperti ini. Next. Oke. Nah, karena itu terlalu cepat, maka kita akan ganti timeline-nya. Kita akan perpanjang timeline-nya sedikit hingga ke, kita masukin aja ini. Akan tarik frame-nya 1 sampai ke frame 90 kali ya. Juga sampai ke sini, juga sampai ke sini. Untuk menjalankan lagi menjadi seperti oke, ini ya, gaya terbang dari helikopter itu sendiri. Oke, itu untuk guide, sekilas aja untuk guide, ataupun kalau teman-teman masih ingin contoh lain dari guide, misalkan nih teman-teman menggarisnya dari sini, menggaris yang dari sini, untuk nah, teman juga harus sesuaikan posisi dari helikopter yang ini dengan garis yang dari sini. Jadi teman-teman akan sesuaikan posisi yang putih tadi dari helikopter di garis pertama hingga garis terakhir. Jadi nanti helikopternya akan mengikuti seperti ini. Gitu. Ya, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu action script dari audio dan video. Oke, nah untuk audio dan video sendiri kita akan gunakan beberapa button baru, di mana audio kita bisa gunakan 3 button untuk play button, pause button, dan stop button. Nah, apa perbedaan antara 3 button ini? Play, ketika teman-teman play buttonnya, maka musik akan jalan. Ketika pause, teman-teman akan memberhentikan musiknya, tapi tidak stop secara paksa. Ketika teman-teman klik play lagi, maka musiknya akan jalan di menit yang udah teman-teman pause gitu. Jadi musiknya tidak akan ulang dari awal.
Nah, beda dengan pause. Ketika teman-teman gunakan stop button, maka musik itu akan dipaksa berhenti oleh script yang udah kita bikin, sehingga ketika teman-teman ingin menjalankan kembali eh, musiknya, maka teman-teman akan ulang dari awal lagi musiknya. Kita akan coba langsung, kita bikin 3 layer dulu. Yang pertama adalah play button, yang kedua adalah pause button, yang ketiga adalah stop button. Nah, kita akan bikin frame baru aja di sini. Masukin frame. Di sini kita insert lagi. Kita perpanjang aja lagi sampai sini aja. Nah, di sini kita akan masukin sebuah gambar lagi. Nah, udah bikin gambarnya, play button. Kita kecilin dengan free transform. Klik shift biar lebih rapi. Kita letak di sini. Terus yang kedua kita masukin pause buttonnya juga. Lu bisa cari elemennya di Google banyak ya. Ini tinggal dikecilin lagi pakai free transform, klik shift, sesuaikan, geser ke sini. Kita masukin lagi untuk yang terakhir elemennya stop button. Kita kecilin lagi, sesuaikan lagi, kita geser ke samping. Dan oke, udah jadi. Nah, ketiga ini akan kita gunakan untuk music. Dan jangan lupa teman-teman sediakan musiknya. Sediakan musiknya dulu, ini audio untuk musiknya. Ntar kita bakal gunakan video juga. Nah, sebelum kita mulai, kita akan save dulu. Jangan lupa save di awal. Nah, kita save di sini. Lalu di sini. Misalkan kita akan bahas guide, button, and action script. Oke. Nah, akan langsung ke save di sini. Bakal ada 2 file juga. Ini untuk recovery kita ketika kita misalkan terakhir save, maka ke save di sini. Oke, kita langsung masuk ke pembelajaran gimana. Nah, gampangnya kita akan gunakan dulu satu buah script di mana dia itu bisa play sound langsung aja gitu. Nah, cara gimana? Kita convert dulu untuk play buttonnya ini ke simbol juga, ke button. Kita akan bikin namanya adalah play button. Nah, di play button ini sama seperti awal kita bikin button. Di sini kita kasih nama lagi, misalkan adalah play music. Nah, selesai. Kita masuk ke action script-nya, tinggal klik F9. Nah, di sini teman-teman harus klik di stop juga gitu, biar kita menstopkan frame-nya sehingga tidak jalan gitu. Nah, di stop di sini kurang lebih hampir sama cara bikin variabelnya, karena ini adalah sebuah event. Jadi, kita bikin sintaks untuk yang pertama itu adalah sama, yaitu menyambungkan antara button dengan script yang udah kita bikin. Gitu. Nah, kita bikin this.playMusic dari button, variabel buttonnya, add event listener. Terus kita masukin klik, kita masukin variabel lagi, variabelnya adalah play music button kali ya. Dan kita bikin bind untuk menyambungkan antara play music button dengan play music yang di elemen frame kita. Nah, lalu kita akan register sebuah sound gitu. Nah, register yang gimana? Kita tinggal script js.sound.register sound. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin source dari audio teman-teman semua. Nah, berhubungan karena saya meletakkan audionya di bagian file dari animate-nya, maka tinggal masukin audio.mp3. Nah, perlu diketahui, untuk nama dari audio ini jangan sampai ada yang huruf kecil ataupun huruf besar yang berbeda dengan file aslinya, karena ini adalah case sensitif, sehingga itu memerlukan nama asli dari judul lagu tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan masukin variabel dari audionya. Jadi kita akan menggunakan variabel ini untuk mendeskripsikan sebuah audionya ya. Nah, kita bikin aja music. Lalu kita akan masuk ke functionnya. Nah, functionnya kita bikin function play music button. Terus kita bikin aja window sounds sama dengan klik js.play.sound, kebalik, klik sound.play si musiknya. Kita lihat apakah bisa jalan untuk musiknya.
Ini seharusnya huruf kecil. Oke, kita akan coba untuk play. Control Enter aja. Next. Oke. Nah, ini ada music teman-teman ya. Coba share audio juga. Ini ada musiknya, asal jalannya. Ini adalah salah satu script singkat, di mana teman-teman bisa langsung ke musik. Oke. Nah, mungkin kita akan lihat lagi scriptnya. Seperti ini aja scriptnya. Dimana kita akan di stop dulu, lalu display music variable dari button yang ada di animate-nya. Lalu kita masukin, kita kombinasi dengan event kita, yaitu event click-nya. Lalu kita masukin juga variable dari script JS-nya. Lalu kita bind. Nah, bind ini berfungsi untuk menghubungkan antara variable script kita dengan variable dari button di animate kita gitu. Jadi kurang lebih untuk membuat sebuah play button ini kita menggunakan JavaScript gitu. Next-nya kita akan create JS sounds register sounds, di mana di sini kita akan register sebuah musik kita, lalu kita masukin musik kita namanya apa, dan kita bikin variable untuk mendeskripsikan musik tersebut gitu. Lalu function play music button, window sounds create JS sounds play musicnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pause button. Di sini kita sebenarnya untuk audio sendiri itu hanya segini aja, tapi kita akan kombinasi dengan pause dan stop juga, sehingga scriptnya akan sedikit berubah gitu. Nah, pertama, kita akan jadikan dulu ini sebagai button juga. Ini adalah pause button. Oke, kita jadiin ini adalah pause musicnya. Kita akan jadikan stop juga sebagai button juga. Ini adalah stop button. Di sini stop music. Ya. Nah, kita akan masuk ke bagian action dari si play-nya dulu. Nah, berhubungan kita ingin menggunakan 3 button ini, di mana ketika kita pause, maka musiknya akan berhenti tapi tidak akan ulang dari awal. Lalu ketika teman-teman klik play lagi, maka lagunya akan sambung dari pause sebelumnya. Berbeda dengan stop, ketika teman-teman klik stop, maka lagunya ketika di play akan diulang dari awal lagi gitu. Akan coba cara membuatnya ya. Nah, pertama kita akan bikin variable dulu. Kita akan verifikasi ataupun indikasi sebuah variabel dulu dengan nama var isPlay adalah false. Kita bikin semua variabel itu adalah tidak jalan gitu. False. Nah, kita udah bikin variabel isPlay dan variabel isPause-nya. Lalu kita di sini bikin if. Nah, jika si lagunya ini belum jalan, masih false, maka kita akan jalankan lagunya. Sehingga si isPlay ini menjadi true. Oke, kita ibaratkan di sini musiknya belum jalan, kita mau jalankan musiknya. Nah, kita akan next ke bagian script untuk pause button-nya. Nah, di sini kita masukin di stop juga untuk frame control-nya pastinya. Nah, kita masukin this pause music at given listener. Jangan sampai salah untuk penggunaan katanya ya. Klik dot pause music but dot bind this. Nah, kita nggak perlu create JS-nya lagi karena kita udah register sound-nya sebelumnya. Jadi sini hanya tinggal masukin function-nya aja. Function dari pause music but. Nah, di sini kita bikin ini dalam keadaan musiknya jalan, kita mau pause. Oke ya, caranya gimana? Tinggal if isPlay-nya sama-sama dengan true, jika musiknya jalan, maka kita akan paksa berhenti gitu. Window sounds dot pause sebenarnya false. Dan di sini berarti is pause-nya ini jadi false. Gitu. Nah, kita akan coba dulu. Next.
JavaScript kita expose-nya sama dengan, oh ya, ini expose-nya harusnya sama dengan true. Dan di sini juga harusnya sama dengan true juga ya. Karena kita akan mendeklarasikan post-nya jadi true gitu. Oke. Nah, jadi karena tidak jalan, karena ada sebuah typo juga pastinya. Jadi kita akan cek dulu. Typo-nya udah benar. Oke, nah di sini ada typo-nya window. Jadi pastiin teman-teman semua jangan ketemu typo-nya ya. Ini tinggal kita jalankan lagi, kita next. Oke, kita cek kembali apa lagi yang salah. Seharusnya udah benar semua. Lanjut kembali, kita stop lagi. Oke, kita akan lanjut ke yang stopnya. Nah, di stop ini sebenarnya gampang aja. Jadi, teman-teman, ketika udah stop, ini tinggal di stop aja. Kita bikin this stop music dot add event listener. Kita bikin kliknya, lalu sini kita masukin juga stop music button dot find this. Kita masukin functionnya stop music but. Nah, ini kita tinggal bikin if ketika si sounds-nya masih jalan, display-nya is true, kita tinggal window dot sound stop. Yang kemudian display-nya sama dengan false. Oke. Kita akan coba langsung next. Kita lewat. Oke. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke videonya aja. Nah, video kita akan gunakan dua layer. Layer pertama adalah button video. Ini adalah video place. Nah, untuk videonya kita akan bikin di sini. Nah, gimana sih munculin video? Karena di Adobe Animate itu tidak bisa import video secara langsung. Maka kita akan gunakan sebuah konfigurasi yang disediakan oleh Adobe Animate, yaitu window, ada komponen. Nah, komponen bisa klik langsung komponen aja, maka akan keluar sebuah pop-up baru yang ada di sini video. Ataupun shortcutnya adalah teman tinggal klik Ctrl F7 di laptop ataupun teman-teman semua. Ini kita tinggal seret video di sini. Nah, kita close. Kita akan masuk ke sini. Masuk ke bagian show parametersnya. Nah, di komponen parametersnya, kita tinggal masukin source-nya. Nah, di sini ada beberapa tools-nya juga, autoplay, control, mute, loop, preload. Nah, biasanya kita gunakan default-nya aja, kita mau gunain mute atau enggak. Tinggal klik source-nya, cari sumbernya dari video kita. Kita akan masukin di video ini. Nah, kita tinggal close, terus kita tinggal sesuaikan ukurannya. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa masukin juga sebuah background-nya biar lebih bagus. Kita akan masukin background-nya di sini. Kita insert keyframe-nya dulu, kita masukin background-nya. Yang tadi juga. Nah, oke, ini ya background-nya. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian di sini. Nah, di bagian ini kita akan bikin aja sebuah rectangle tools. Dan kita bikin sebuah tulisan juga, ini adalah video. Nah, kita akan warnai videonya yang warna putih. Kita akan bikin di sini. Dan kita akan convert juga sebagai simbol video. Oke, yang sudah pernah video button. Kita bikin video next. Nah,
Kurang lebih untuk yang button ini hampir sama seperti button yang pertama kita bikin. Kita hanya akan oper ke videonya secara langsung gitu. Dan jangan lupa di sini kita bikin desktop dulu. Terus kita akan bikin this nama buttonnya tadi adalah video next dot add event listener. Klik, terus kita bikin aja video button, kita bindkan is, terus kita akan langsung bikin functionnya aja, function video bar. Kita akan oper ke this go to and play di frame berapa nih, kita lihat di frame 95 berarti 94. Oke, kita langsung coba. Next ke video. Oke, nah videonya langsung jalan ya. Oke. Oke. Nah, mungkin itu aja pembelajaran untuk yang Adobe Animate. Kita udah selesaikan untuk guide, button, action script untuk audio dan video. Berarti kita udah kelar untuk pembelajaran kali ini. Dan kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya di video selanjutnya juga mengenai cara penggunaan dari Adobe Animate. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.